Anda tahu sendirilah kekhawatiran Anda apa. Ada yang objektif, ada yang konyol. Ada yang masuk akal, ada yang berlebihan. Pokoknya Tuhan nggak akan pernah tertawa kalau kita sampaikan kekhawatiran kita. Karena bagi Tuhan, kita semua itu nggak tahu apa-apa. Jadi jangan kita sok smart, atau jangan merasa ada yang merasa nggak pede gitu datang ke Tuhan Yesus. Udahlah, kita semua itu sebenarnya adalah dungu di hadapannya. Tapi Tuhan tuh paling senang kalau anaknya datang. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Hari ini saya berikan judul menjaga damai sejahtera. Gimana sih caranya kita menjaga damai sejahtera supaya nggak kehilangan damainya? Lebih gampang hilang daripada menemukannya. Damai itu mahal sekali loh. Tanpa itu orang nggak bisa tahan hidup. Dan juga berapa banyak orang di dunia ini berusaha membelinya. Tapi semua damai itu semu. Damai itu hanya ditemukan di dalam Yesus Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4-9 adalah pembahasan kita. Sambil kita buka ya, Filipi 4 ayat 4-9. Saya minta kita melakukan sesuatu, simple aja. Ikuti ya, kerjasama. Coba letakkan tangan di dada begini. Pejamkan mata sebentar aja. Sebentar aja, tenang aja. Oke, dibuka matanya, tangan bisa turunkan. Anda rasakan apa? Cemas atau damai? Itu bukan takaran objektif sih. Tetapi kadang-kadang perasaan kita itu berbicara. Kalau kita diam gitu, dan kita pegang dada kita seperti ini, ada orang merasa cemas sekali. Tapi ada orang merasa tenang. Sometimes kita bisa merasakan hati sendiri. Sekali lagi, itu bukanlah diagnosa. Tapi seperti seorang tabib yang memegang nadi, lalu bisa tahu ini nadinya pelan, alias tubuhnya lemah, atau nadinya kencang, terlalu kencang bahkan, atau normal-normal saja. Kita perlu tes yang lebih profesional. Tetapi hati kita itu nggak bisa ditipu. You know it when you have lost your peace. Anda tahu kalau Anda sudah kehilangan damai sejahtera. Damai itu dijaga ya, lebih dari biji mata. Damai kalau hilang, sudah segala sesuatu tiada artinya. Tapi Tuhan ajari kita lewat surat Paulus ini bagaimana kita bisa menjaga damai sejahtera kita. Filipi pasal 4 ayat 4-9. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Gimana caranya sih menjaga damai sejahtera? Ada langkah-langkahnya. Paulus itu praktis sekali suratnya. Ayat 4 bunyinya, bersukacitalah senantiasa, lalu diulang. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang pasti, firman Tuhan tidak pernah bertele-tele. Tidak ada keisengan dalam firman. Paulus diilhami, diinspirasi Roh Kudus untuk mengucapkan 2 kali. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Berhenti. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Berarti memang untuk menjaga damai sejahtera, kita harus nomor 1, sengaja mencari-cari alasan untuk bersukacita. Kita harus sengaja mencari-cari alasan untuk bersukacita, seperti orang yang cari-cari masalah. Jikalau ada preman nih di jalan gitu ya, cari-cari aja masalah. Kalau orang mau menjatuhkan orang itu jahat sekali, dia cari kelemahannya. Yang namanya manusia pasti ketemulah kelemahannya. Makanya Tuhan berkata jangan menghakimi supaya kamu sendiri nggak dihakimi. Seperti kalau suami istri udah nggak cocok alias cekcok, apa aja salah kan? Selalu hebat gitu loh. Bisa menemukan kesalahan di lubang jarum. Bisa ketemu yang kecil-kecil jadi besar.
Yang nggak ada jadi ada. Yang biasa menjadi-jadi. Kalau orang itu mencari-cari kesalahan orang lain, mencari masalah pada diri orang, itu diulang-ulang, bertubi-tubi. Nah, seperti orang cari masalah, sengajalah mencari-cari alasan untuk bersuka cita. Nggak boleh ngeflow kalau soal ini. Harus disengaja. Sengaja mencari-cari alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan, bersukacitalah. Apa itu kalau bukan sengaja? Paulus bilang, jangan jadi orang negatif. Kalau mau damai sejahtera, mau menjaga damai di dada, cari-cari terus dalam setiap keadaan, segala situasi, setiap hari, setiap saat, bahkan dengan setiap orang. Cari-cari loopholes-nya, cari lubangnya, temukan. Bahkan di antara tumpukan duri atau jarum yang tajam sekali, temukan bunga bakung di situ. Pasti ketemu. Di tengah-tengah kutu semuanya itu, temukan satu biji beras. Dalam Tuhan, Anda pasti bisa menemukan. Karena Tuhan suruh kita mencari, pasti Dia membuat kita menemukan. Carilah, engkau akan mendapat. Kalau kita sengaja mencari itu, alasan untuk bersuka cita, Tuhan akan tambahkan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Berkatmu ditambah, bukan dikurang. Bagi orang yang senantiasa mencari reason to give thanks. Bagi orang yang selalu meminta agar hatinya itu bisa bersyukur pada Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan orang seperti itu. Oh, luar biasa. Damai sejahtera akan seperti sungai yang mengalir tiada hentinya. Gitu cara menjaga damai itu di dada. Makanya orang yang suka negatif selalu lihat lubang pada donatnya. Orang yang selalu menemukan ada aja yang kurang pada dirinya. Orang begitu nggak tambah damainya. Berkurang iya. Malah nggak keruan perasaannya. Tahukah? Setiap kali bahkan kita kalau menghakimi sesama kita itu, jari kita sebagian besar itu menunjuk pada diri sendiri. Yang kita tuding ke orang hanya satu, tapi sisanya kembali. Tahukah Anda sedang mencuri damai sejahteramu sendiri? Atau memberikan mentah-mentah ke tangan setan? Mari kita buat satu komitmen hari ini. Sebagai anak Tuhan, kita harus sengaja mencari alasan untuk bersyukur kepadanya. Lalu ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini bukan berarti kita disuruh jual jasa atau bangga-banggakan jasa kita. Itu loh, biarkan kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu bukan pencitraan. Tuhan sudah dekat. Maksudnya begini loh, kalau kita itu mau bersyukur sama Tuhan itu, jangan disimpan sendiri. Belajar untuk menyalurkan pada orang lain, sehingga orang lain juga merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau saya itu mau damai saya itu kaya, saya juga harus membuat orang sekeliling saya damai sejahtera. Kalau seluruh keluarga saya lukai, nanti terakhir yang sedih siapa? Saya sendiri. Kalau satu kantor semuanya itu saya senggol, nanti ujung-ujungnya yang nggak kerasan di kantor, selain mereka, ya saya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau Anda mau damainya bertambah, tambahkan damai dalam diri orang lain juga. Tuhan sudah dekat. Jangan main-main. Jangan kita sebagai hamba yang jahat pukuli rekannya. Nanti kalau Tuhan datang, Dia akan berkata pada kita, apa yang kamu lakukan selama aku belum datang kembali? Kamu menganiaya. Bukannya harusnya kamu menjadi agen damai sejahtera, menjadi saluran berkat Tuhan. Bukannya seharusnya menjadi perwakilan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan ada, di situ ada damai. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Orang yang penuh Roh Kudus kan begitu. Di mana ada Dia, rasanya bebas semuanya. Tidak kaku, tidak kikuk, dan tidak ada tuduhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, itu bukan berarti kita gembar-gemborkan jasa kita, pemberian kita. Bukan. Artinya, buat orang lain damai sejahtera. Kalau Anda mau damai, Anda harus menghargai orang lain juga. Jangan pelit soal thank you. Ngomong sama mereka, terima kasih ya. Itu nanti kembali ke Anda sendiri. Give, it will come back to you. Kalau I'm sorry juga sama. I'm sorry adalah untuk merebut kembali damai yang hilang. Entah karena pertikaian atau apa. Jangan kita itu hitung-hitungan. Kalau memang salah ya ngomong.
saya minta maaf ya. Karena nanti itu di akun kita sendiri yang akan ditransfer oleh Tuhan. Ditutup lubang itu di dalam jiwa kita yang merasa gimana. Orang yang tidak minta maaf ya, orang itu sendiri di dalam dirinya menyimpan penyakit loh. Mungkin karena gengsi, lebih murah gengsi dibuang daripada nanti sakit di dalam. Banyak orang itu panas dalam secara rohani. Kenapa? Karena orang itu tidak pernah keluarkan apa yang menjadi hak orang lain. Supaya damai itu kembali gitu loh. Kembali dalam hubungan itu, kembali di kantor itu, kembali di rumah itu, kembali di gereja itu. Ada orang-orang tertentu itu yang apa ya namanya, yang hijack atau seperti orang itu membajak damai orang lain. Kalau Anda lakukan itu, panas dalam nanti. Nggak enak kan? Buat orang lain sekelilingmu damai sejahtera. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi, jangan sengaja mencari-cari alasan untuk bersuka cita. Itu bukan hanya dalam diri sendiri ternyata. Juga dalam diri orang lain. Cari-cari. Coba lihat kanan kirimu. Cari apa yang positif dari orang itu. Ini bukan positive thinking loh, ini firman Tuhan. Cari apa yang baik. Cari sesuatu yang Anda bisa thank you. Ya. Cari sesuatu, kalau itu suami istri atau keluarga. Cari sesuatu untuk Anda bisa berkata, I love you. Jangan pelit yang gitu. Tuhan sudah dekat. Ngapain sih tahan-tahan? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Cari-cari alasan untuk bersyukur pada Tuhan, itu dalam diri orang lain juga. Tadi waktu saya bacakan kesaksian itu, saya so happy banget. I'm very happy. Kadang-kadang saya sendiri mikir, oh iya ya, yang ngalami mujizat kan dia, bukan saya. Tapi saya sebahagia. Makanya hidup saya akui sih hidup saya nggak sempurna. Ada up and down-nya, seringkali sedih juga. Tapi overall, I'm happy. I'm a very happy Christian. I have many reasons to make me happy. Saya melihat orang lain, saya bahagia untuk mereka. Nggak pernah kehabisan alasan untuk bersuka cita. Paham ya? Tangkap ya? Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nggak boleh khawatir nih. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kalau nggak khawatir titik, nggak fair kan? Kan kita ada alasan khawatir. Tapi dilanjutkan, ada channel keluarnya. Jangan khawatir, iya. Tapi daripada khawatir, mendingan pakai energi yang sama untuk khawatir itu. Pakailah untuk menyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daripada khawatir melulu, mendingan doa melulu ketika khawatir. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Segala hal itu anything. Apapun juga. Nggak ada di luar radius doa. Apapun juga boleh disampaikan kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Bahkan bukan hanya doa doang. Bukan hanya berdoa atau sembahyang. Tapi doa, sampaikan permohonanmu. Asal dengan ucapan syukur, bukan dengan hati yang menggerutu. Tuhan nggak berhenti sampai jangan khawatir. Kalau begitu kan aku kan bukan Tuhan. Aku kan bukan si itu atau si ini yang rohaninya bagaimana gitu. Aku kan orang biasa, awam. Saya bukan super rohani. Saya juga saya belum punya iman yang kuat atau gimana. Saya ngerti, Tuhan itu fair sekali, Tuhan itu adil, Dia itu just. Jangan khawatir, tidak titik tapi koma. Kamu bisa sampaikan kekhawatiranmu. Nah, itu kan bagus. Kalau jangan khawatir berhenti, ya nggak bisa nih. Jangan khawatir, koma. Sampaikan kekhawatiranmu pada Tuhan. Ada jalurnya. Oke, nomor 2, kalau kita mau jaga damai sejahtera, caranya gimana? Sebutkan dalam doa, kira-kira kekhawatiran kita apa? Itu dia. Sebutkan, harus disebut dengan mulut, meskipun Tuhan Maha tahu. Karena yang perlu sembuh bukan Tuhan Yesus, tapi kita. Kalau hati kita itu lagi kehilangan damai sejahtera, cemas contohnya, itu perlu keluar seperti nanah kalau nggak pecah. Itu kan sakit sekali kan? Perasaan tebal gitu kan? Kalau contohnya orang kena bisul gitu gimana? Itu cepat lambat kan matanya harus keluar. Itu kan cairan putih-putih tersebut. Kalau kekhawatiran itu nggak pernah disalurkan, dia akan menjadi nanah di dalam. Yang perlu sembuh itu bukan Tuhan Yesus Maha tahu. Yang perlu sembuh itu kita, dari kecemasan, kegelisahan, kegalauan, ya kan, gundah gulana, stres, anxious, semuanya ini. Jadi karena itu Tuhan beritahukan begini, saran praktis Paulus adalah, kalau kamu khawatir, when you are anxious, nggak cuma khawatir di sini sebenarnya, kalau kamu cemas, sampaikan begini loh, sebutkan kecemasanmu apa, sebutkan dalam doa,
Tapi kan kita nggak tahu pastinya. Jadi saya tambahkan di poin 2, sebutkan dalam doa kira-kira. Nggak apa-apa kira-kira, tapi sebutkan. Nanti Tuhan luruskan. Ujung-ujungnya kita tahu, yang kita khawatirkan itu adalah ombaknya. Contohnya waktu mereka terombang-ambingkan itu rasul-rasul di Danau Galilea. Tuhan muncul, yang dihardik bukan ombaknya, tapi anginnya. Betul ya, make sense. Ombak itu kan nggak bisa naik kalau bukan karena anginnya. Jadi Tuhan itu tahu penyebabnya. Kita hanyalah komplain gejalanya. Nggak apa-apa, tapi untungnya rasul-rasul, para murid Yesus berkata, Tuhan, tenangkan ombak. Nggak pernah salah berdoa. Sebut saja kira-kira, meskipun Tuhanlah yang tepat diagnosanya. Sebutkan dalam doa kira-kira kekhawatiran Anda apa? Kekhawatiran kita apa? Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah itu sebut dengan sengaja. Jangan hanya cari alasan untuk sukacita dengan sengaja. Kekhawatiran pun perlu disebut dengan sengaja. Dalam bahasa Inggrisnya, address your fear. Confront your anxiety. Tuhan, aku tuh khawatir loh Tuhan. Aku khawatir Tuhan. Kalau aku itu nanti nggak bisa sukses dalam pekerjaan. Jangan heran ya, tiba-tiba Tuhan kasih kita ayat-ayat yang tidak memberikan kepada kita gambaran nanti kita berhasil atau tidak, tetapi ayat-ayat ketenangan. Sehingga kita bisa menjaga langkah kaki kita selangkah demi selangkah, nggak seperti orang yang panik gitu. Tuhan tuh tahu gimana sembuhkan you and me. Nanti kita khawatir. Aduh, saya nggak bisa sebut satu-satu, Anda tahu sendirilah kekhawatiran Anda apa. Ada yang objektif, ada yang konyol. Ada yang masuk akal, ada yang berlebihan. Pokoknya Tuhan nggak akan pernah tertawa kalau kita sampaikan kekhawatiran kita. Karena bagi Tuhan, kita semua itu nggak tahu apa-apa. Jadi jangan kita sok smart, atau jangan merasa ada yang merasa nggak pede gitu datang ke Tuhan Yesus. Udahlah, kita semua itu sebenarnya adalah dungu di hadapannya. Tapi Tuhan tuh paling senang kalau anaknya datang. Karena Tuhan pasti akan tuntun kita ke air yang tenang, rumput hijau dan air yang tenang. Ya, nyatakan, sebutkan dalam doa kira-kira kekhawatiran kita apa. Ya, kadang-kadang mungkin kalau kita habis ini, kalau kita kadang-kadang kekhawatirannya kita, Tuhan aku khawatir nanti teman-teman tidak suka sama aku lagi. Ya, mungkin itu kekhawatiran. Tapi kita bawa-bawa, kita nggak pernah bahasakan. Tapi itu terus bercokol di dalam jiwa kita, tak terkatakan. Lalu ketika kita sampaikan simpel saja, aku khawatir teman-temanku nggak suka sama aku. Nanti mereka kalau mandang aku gimana? Saya pernah loh, khawatir, namanya anak muda ya. Sekarang aja saya sudah jauh lebih dewasa. Tapi setiap anak ABG remaja pasti pernah mengalami yang namanya peer pressure atau tekanan sebaya. Sangat penting gitu loh, kita itu diterima sama kawan. Saya pernah loh dulu itu, wah saya bawa-bawa seharian itu, aduh gelisah, kayaknya ngomong apa hati-hati, takut gitu, nanti orang nggak suka. Zaman waktu saya masih umur belasan tahun, 18 tepatnya. Nah setelah itu, waktu saya sampaikan dalam doa, bahasa lidah aja nggak cukup, saya bahasa roh kekuatan, tapi Tuhan tunggu saya bahasakan. Suatu saat saya bahasakan dengan gamblang, berkata, Tuhan saya takut nanti teman-teman nggak suka sama saya. Lalu Roh Kudus bisa kasih saya hikmat, saya nggak tahu itu Roh Kudus. Tapi nanti saya tahu itu Roh Tuhan. Karena nggak mungkin itu bisa keluar dari pikiran saya. Tiba-tiba seperti ada suatu hikmat, bunyinya begini. Kamu kenapa khawatir sih? Mereka lo sudah lupakan kamu tadi salah ngomong apa. Mereka lo masih mikir tentang dirinya sendiri. Oh iya, langsung plong merdeka. Akhirnya fokus saya melayani seseorang, bukan worry apa kata mereka. Oh, saya umur 18 tahun itu diberi perspektif yang begitu dewasa. Saya ngapain mikiri orang mikir apa? Orang lu gak habis-habis mikirin dirinya. Mereka semua juga seperti saya. Aku tadi salah ngomong ya. Jangan-jangan sama persis. Jadi ngapain? Kalau saya mau lebih tinggi, ya saya harus melayani. Pokoknya layani aja. Jadi berkat buat mereka. Sisanya urusan Allah. Bebas saya. Umur 18 tahun saya menjadi orang, bukan orang yang cuek, menjadi orang yang tidak khawatir. Menjadi orang yang tenang. Tidak mencari pujian sia-sia. Paham maksud saya? Kalau kita bahasakan, plong langsung. Ya, Tuhan tuh punya cara untuk menjawab kita. Tapi kadang-kadang ada kekhawatiran kita itu yang jauh lebih real.
nggak seperti anak remaja. Bukan berarti yang remaja nggak real. Itu dunia mereka. Tapi ada orang-orang yang risikonya besar. Saya mengerti. Sampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran Anda? Kira-kira apa? Berikutnya kita lihat ya. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu dia. Kalau kita ayat 6-nya sudah membahasakan dengan gamblang meskipun hanya kira-kira, ayat 7 itu saya kasih ya bahasa aslinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tulis bahasa aslinya. P-L-O-N-G. Pelong. Iya. Itu bahasa simpelnya. Ayat 7 itu gimana sih kita jelaskan? Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Itu kan alhasil dari ayat 6. Kita menyatakan kepada Tuhan segala kekhawatiran dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Ayat 7 efeknya begini, pelong hati. Damai melampaui akal. Melampaui akal itu kan bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi perasaannya ngikuti juga. Pelong aku, rasanya tenang. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau Anda gelisah. Yohanes 14 berkata, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku juga. Kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Haleluya. Ayat 8. Jadi akhirnya, konklusi daripada pengajaran hari ini. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, dan sebagainya kan? Coba saya jelaskan ya. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tulis dulu poin ketiga. Kalau kita mau menjaga damai sejahtera, mesti pilih-pilih mau pikirkan apa saja. Jangan semua masukkan sini sekaligus semuanya, semua masuk. Apapun boleh masuk sini tanpa visa. Disayang untuk otak. Lebih dari otak secara fisik, mindset kita. Pikiran itu lebih dari otak. Pikiran melibatkan otak, tapi bukan hanya otak, pikiran manusia. Makanya orang koma, otaknya jalan, tetapi nggak bisa berpikir. Ya kan? Mungkin otaknya masih berfungsi, tetapi orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. I'm talking about your whole mind. Pikiran kita itu dijaga, jangan masuk sampah, rongsokan, semua masuk ke sana. Sedangkan badan kita jaga, tapi bukan pikiran. Dijaga, pakai hand sanitizer, kita cuci tangan, jangan sampai kena virus, pulang mandi dulu, kita jaga kulit dan pori-pori tentunya masuk tubuh. Tapi pikiran, kenapa kok tidak ditutup pori-porinya sesuatu yang racun contohnya? Padahal pikiran kita itu sama penting dengan tubuh. Bayangin kita punya tubuh, tapi koma pikiran. Dua-dua penting sih. Tetapi pikiran kita seringkali dianaktirikan. Jadi gimana caranya? Kalau kita mau menjaga damai sejahtera, tolong pilih-pilih, be selektif. Mau mikirkan apa saja, tolong dipilih. Saya kasih beberapa contoh dari syarat-syarat Paulus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Ayo mikirin yang benar. Apa sih mikirin yang benar? Gini loh gampang. Kalau saya nggak dengar sendiri, lihat sendiri, saya nggak cepat percaya. Saya bukan orang gampang makan hoax. Semua yang benar, buat apa sih dipikiri? Kadang-kadang kita pikir, nanti gini gimana? Alah, itu nggak tentu benar kan? Aduh, itu kan nggak tentu seperti yang kita duga. Di dalam hidup ini ada banyak hal nggak seperti yang Anda kira. Lalu ngapain kita kira-kira? Kita bawa dalam pikiran, malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa jadi kenangan, malam tidak bisa jadi impian. Ya, bukan cintaku semakin mendalam, tapi stresku semakin menjadi-jadi. Kalau saya nggak dengar sendiri, saya nggak mudah percaya kalau nggak saya lihat sendiri. Ini bukan iman, saya bicara soal fakta. Disayang tuh pikiran. Ya, semua yang mulia di sini apa? Ya itu tadi, nggak usah diulangi. Cari-cari sesuatu yang bagus dalam diri orang lain atau di dalam situasi sekeliling kita. Ada batasnya lah ya. Bukan berarti kita menjadi orang yang menyangkali fakta ya, enggak. Ada waktunya kita memang harus memikirkan atau address atau harus mengkonfrontasi, harus mengurusi, harus menanggulangi sesuatu yang sifatnya negatif. Dan you have to face it. Tapi tolong ada remnya. Nggak berlebihan dari itu. Kita hanya lakukan apa yang harus atau apa yang perlu. Lebih dari itu udah kurang mulia. Jikalau pembunuhan karakter, lalu mulai ke gosip, mulai segala, saya rasa itu sudah bukan kehendak Allah. Semua yang adil.
Ya, apa yang fair, ya. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis. Itu tadi. Semua yang manis itu berarti cari nilai plus. Saya suka lakukan itu bukan hanya untuk orang-orang lain di sekeliling saya juga lakukan untuk hidup saya. I want to live long, my friend. Saya harap Anda semua juga panjang umur. Saya ingin hidup panjang dan sehat dipakai Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, makanya saya perlu obat itu. Saya tahu bahwa awet muda atau vitalitas rohani tergantung atau bergantung pada pikiran yang manis atau kepahitan. Oh, melihara kepahitan, Anda dan saya akan cepat tua sebelum waktunya dan cepat mati, bahkan sudah mati secara rohani. Pikirkan apa yang manis, bukan berarti menyangkali. Kalau Anda harus lakukan sesuatu yang sifatnya negatif, itu hanya apa yang harus, yang menjadi tanggung jawabmu, nggak berlebihan dari itu. Sisanya, color your life sweet. Ya, warnai hidupmu dengan kemanisan, bukan dengan kepahitan. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa sih itu? Sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Sering-sering dengarkan testimoni, kesaksian hidup orang lain. Saya dorong Anda, sedap didengarkan kesaksian itu, disebut kebajikan kan, orang berkata haleluya karenanya, dan juga patut dipuji. Makanya itu kami pertahankan di saat teduh untuk membaca kesaksian Anda, karena itu sedap didengar di semua telinga, disebut kebajikan, patut dipuji, haleluya. Sering-sering dengar firman Tuhan, khotbah-khotbah yang membangun, firman-firman yang mengajar kita untuk mendekat ke Kristus, untuk lebih bersyukur, untuk lebih berguna bagi kerajaan Allah. Saya mengucap syukur saat teduh ini still going on strong. This is for you, not for me. Dan saya melihat banyak orang dibangun karenanya. Praise the Lord ya. Ayo ajak-ajak teman-teman yang lain. Oh ya, by the way, saya diingatkan tim terus. Kadang-kadang saya lupa saking enjoy-nya. Yang belum subscribe, cepat subscribe supaya nanti terus diingatkan. Apa itu, tekan tombol apa? Lonceng notifikasi atau apa? Saya kurang mengerti. Anda bisa ikuti supaya terus dibangun di atas dasar kebajikan, sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari sekarang ini di saat teduh termasuk di dalamnya. Apa yang telah kamu pelajari di sini di saat teduh bersama, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini bukan damai sejahtera dengan bahasa asli yang tadi saya beritahukan pada Anda. Sebenarnya saya bercanda, itu bukan bahasa asli, itu bahasa sehari-hari. Ini bukan plong lagi, di level ini damainya sudah naik 1 oktav atau lebih. Kalau damai tadi di ayat 7, damai sejahtera yang melampaui akal budi, segala akal, itu adalah plong itu. Yang di ayat 9 ini berjalan dengan Tuhan. Ini bukan damai sejahtera, perasaan, plong apa, bukan. Ini sudah bicara tentang Allah sumber damai sejahtera. Kalau tadi itu damai sejahtera perasaannya atau buahnya, ini sekarang adalah damai sejahtera sumbernya. My ultimate goal, kata Paulus, targetku tertinggi dalam hidupmu dengan mengajarimu bagaimana menjaga damai sejahtera adalah supaya engkau bisa berjalan dengan sumber damai sejahtera itu, so you can walk with God and know Him, supaya bisa berjalan dengan Tuhan dan mengenal Dia. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saat teduh bersama ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan pribadi Tuhan. Tujuannya hanya satu, bukan hanya pengajaran, supaya setiap anggota keluarga saat teduh ini satu persatu berjalan dengan Yesus. Itulah harapan kami atas diri Anda sekalian. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita.